Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama konsep kehidupan channel. Sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja berada, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Ba'alawi ya. Ba'alwi, bukan Ba'alawi, Ba'alwi di Indonesia. Mengapa ya para ulama, kiai belakangan ini mencari keabsahan dari yang mengaku keturunan Rasulullah? Diselidiki, diteliti, diselusuri secara ilmiah oleh Kiai Haji Imaduddin dan rekan-rekan ya, yang telah bersama membantu. Didukung oleh para ulama dan kiai yang sudah mendukungnya pada saat ini. Kenapa itu dilakukan? Karena Ba'alawi ini tidak jelas ya, mengaku keturunan Rasulullah, akan tetapi akhlak dan kelakuannya jauh di luar akhlak Rasulullah. Berbicara keras, memaki, menyebut ulama-ulama curut, ulama monyet, ulama binatang-binatang gitu. Itu kan Rasulullah nggak pernah berucap seperti itu. Bahkan berkata yang lebih keras lagi, anjing, tikus, cecurut dan sebagainya. Itu gimana kalau seperti itu? Ya ada yang berkata begitu, bahkan mengatakan kalau tidak ada Ba'alwi, habaib, Indonesia masih nyembah batu. Nah, itu kan keterlaluan. Sedangkan yang membawa Islam ke Indonesia ini bukannya Ba'alwi ya, yaitu Wali Songo, kan gitu. Nah, dari ucapan-ucapan itulah para kiai, para ulama, para cendekiawan Islam mencari kepalidan daripada nasab Ba'alwi ini. Masa sih turunan Rasulullah, ucapannya, tingkah lakunya tidak mencerminkan sikap dan tabiat Rasulullah yang rahmatan lil alamin. Nah, dari itulah kemudian para ulama, para kiai, para cendekiawan mencari tahu dengan menelusuri dan melakukan penelitian secara ilmiah. Dan sampai saat ini hasilnya sudah dikategorikan valid ya. Dan itu dinilai oleh beberapa para ulama dan kiai secara ilmiah. Penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin dan rekan-rekan dinyatakan valid. Ya, berarti sah secara ilmiah, secara genetik dan menurut hasil tes DNA. Nah, untuk itu kenapa? Nah, yang dikhawatirkan sebetulnya ya di samping sikap lakunya, jadi tindakan-tindakan dan gerakan-gerakannya yang dikhawatirkan, diantisipasi seperti merubah kuburan-kuburan, merubah sejarah. Nah, itu kan membuat kuburan-kuburan palsu. Nah, itulah yang akhirnya para ulama dan kiai dan cendekiawan mengambil satu keputusan bahwa ini tidak boleh dibiarkan dan harus kita selusuri. Kalau memang bukan dzurriyyah Rasulullah ya kita hentikan. Kalau dzurriyyah Rasulullah, dari mana dasarnya kok seperti ini kan gitu. Seperti itulah ya. Jadi berdasar dari sikap dan akhlak dan kelakuan para Ba'alwi itulah para ulama dan kiai di Indonesia bergerak hatinya untuk mencari kevalidan, keabsahan daripada nasabnya. Dan akhirnya ternyata terbukti bahwa mereka di sini hanya berkedok nasab Rasulullah. Ya, pantas kelakuannya kayak kayak ugal-ugalan ya. Orang berakhlak parah ya. Lebih-lebih daripada, masih lebih baik ulama dan orang muslimin Indonesia ya, hanya beberapa orang saja yang berkelakuan tidak. Tapi kalau Ba'alwi, semua Ba'alwi itu nggak benar, nggak ketua Robitohnya, nggak Rizik Sihabnya, nggak Bahar Smithnya, semua
berbicara, berakhlaknya itu nggak bagus, ya. Dan bukan yang harus kita tiru. Nah, seperti itulah saudara-saudara. Dan baiklah, untuk selanjutnya mari kita simak penjelasan Gus Pakih Wirahadiningrat tentang kekhawatiran tindakan Ba'alawi, ya, yang dilakukan sehingga dilakukan penyelidikan. Bagaimana tegasnya menurut Gus Pakih? Kita simak penjelasannya. Semoga bermanfaat dan yuk kita ikuti penuturannya. Kesucian nasab Nabi tidak ada kompromi, tidak ada kata seinci pun kita mundur dan harus mau dibelokkan dengan frame sesat, dengan pembelokan-pembelokan yang tidak jelas. Kitab nasab zaman tidak ada. Song. Tes DNA gagal total. Apa perlu kita ungkap hasil tes DNA mereka? Kita membiayai kok mereka. Banyak Ba'alwi baik yang sebenarnya sadar, yang sebenarnya ingin integrasi menjadi bagian integral tak terpisahkan dari kebinekaan kita. Mereka juga resah dengan kejahatan dari klan mereka yang menjual agama, yang masih mengkapitalisasi agama. Apa perlu kita buka hasil tes DNA mereka? Yang ketiga, mana isbat mereka dari Yaman dan dari Irak? Zong, nihil saudara-saudara. Stempel mereka hanya dari Jakarta. Dan ini kebodohan, kelucuan yang menggelikan. Lah kok masih banyak yang percaya? Ayo pribumi bangkit. Kalian keturunan dari sebuah bangsa yang besar, yang jejak peradabannya jelas. Agama Hindu bukan dari Nusantara, tetapi bangunan ornamen Hindu terbesar ada di Nusantara. Agama Buddha bukan dari Nusantara, tetapi ornamen Buddha terbesar dari Nusantara. Islam bukan lahir di Nusantara, tetapi Islam tumbuh subur berkembang mayoritas, memiliki ornamen kebudayaan bangunan masjid terbesar di dunia. Piramid yang patahnya bangunan paling tua, paling megah, paling mengagumkan di Nusantara ada piramid Gunung Padang yang usianya menurut ilmu arkeologi 3 kali lebih tua dari piramid di Mesir, di Gunung Padang. Banggalah kalian kepada leluhur kita Nusantara yang melahirkan Bhinneka Tunggal Ika, yang melahirkan peradaban yang luhur hingga sekarang, dan kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur. Dan ini menuju generasi emas, menuju kepada periode emas, periode kemakmuran. Jangan sampai negaranya makmur, kalian hanya menjadi budak. Yang menikmati adalah mereka-mereka yang mengatakan bahwa kami adalah majikan kalian, kalian harus menyembah, mencium kaki kami. Itu sudah terjadi. Di mana harga diri kalian? Inlander, Honden and Inlander, Verboden, luar biasa itu. Sampai tadi mengatakan hal Solo. Mereka tidak saja membelokkan sejarah, mereka mau mengkooptasi Nusantara seolah Nusantara bagian dari Tarim, bagian dari Hadramut. Mereka menggunakan hall-hall tiap kota. Seorang Habib di Solo menjadi hall Solo, di Gresik hall Gresik. Di Gresik itu ada Sunan Gresik, Syekh Sayyid Maulana Malik Ibrahim. Kok berani-beraninya mereka mengklaim hall Gresik? Di Solo itu ada Ki Ageng Genis, ada Ki Ageng Selo, keturunan dari Wali Songo. Ada PB 10 yang sangat berjasa kepada Nusantara. Mbah Min Haj, banyak di Solo wali-wali besar, kemudian menjadi hall Solo. Mohon maaf, di Pasuruan ada Masjid Sepuh peninggalan dari Adipati Nityadiningrat pertama bin Pakubuwono kedua. Adipati Pasuruan telah menjadi Masjid Assegaf. Di Solo ada Masjid Sepuh PB 10 menjadi Masjid Assegaf.
Ini nanti kalau ketua dewan, wakil ketua dewan, bupati, wali kota, legislatif kita hingga presiden dikuasai oleh mereka. Tinggal merubah ideologi bangsa, tinggal mengadakan referendum, mengadakan pemungutan suara. Panglima TNI, Kapolri semua dikuasai oleh mereka. Jadi apa? Jadi apa kita ini? Ayo, mari kita terbuka mata kita. Jangan sampai kemudian setelah ini terlambat, baru kita menyesal kemudian, dan anak cucu kita terusir dari tanah leluhurnya sendiri, seperti apa yang dilakukan oleh Yahudi Ashkenazi yang DNA-nya sama dengan Ba'alwi di Palestina sana. Allahu Akbar. Siap kita lawan? Siap kita jihad? Siap kita bersatu untuk melawan ini semua? Kepro atuh. Saya di Unik, saya harus mengikuti pakem Mama Hufron, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya muliakan, tidak banyak yang bisa kami sampaikan di sini selain apresiasi yang setinggi-tingginya dari keluarga Keraton Nusantara kepada seluruh pejuang dari Trah Wali Songo, Trah Kesultanan, Trah ulama-ulama sepuh leluhur kita, termasuk juga kepada keluarga besar Pondok Unik. Apa yang kalian narasikan, yang panjenengan semua perjuangkan pada hari ini, insya Allah tidak akan lama lagi negara akan hadir. Insya Allah apa yang dikatakan oleh Profesor Mahfud MD, polemik ini nanti akan diselesaikan secara hukum. Insya Allah apa yang telah kita narasikan sudah sampai kepada Presiden Jokowi, sudah sampai kepada Presiden yang akan datang Prabowo Subianto, sudah menjadi perbincangan di kalangan para pejabat elit negara. Mereka masih mencintai NKRI, mereka masih menjadi garda setia dari Pancasila. Tidak akan lama lagi ketika para nakib dunia dari keluarga Bani Jamil, pencatat nasab 3 putra Said Ahmad bin Isa dari Irak, datang ke Nusantara. Dia pasti akan menyampaikan bahwa datuk kami hanya 3, Muhammad, Ali dan Husain. Tidak ada yang bernama Ubaidillah yang hijrah ke Yaman. Nanti akan hadir nakib dari Yaman untuk menunjukkan bukti fakta sejarah bahwa mereka tidak pernah diakui sebagai bagian keluarga besar Nabi di Yaman sana. Juga akan hadir insya Allah Ketua Nakib Dunia Sayyid Munir dari Turki, Hasimiyun. Turki adalah bekas Khilafah Utsmani. Di sana pencatat nasab Nabi dilakukan berabad-abad selama eksistensi Utsmani. Dan insya Allah semua akan hadir di Indonesia, di Nusantara, untuk menjelaskan kepada mereka-mereka yang bermental inlander bahwa Ba'alwi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau yang ngomong Gus Fakih Mukodam, Fakih Wirahadiningrat, mereka tidak percaya. Hidungnya pesek, mukanya pribumi, begitu. Ah, lu siapa? Yang ngomong Mama Hufron, Gus Ubad, Gus Ilyas, Gus Imo dan keluarga besar Unik, mereka nggak percaya. Yang ngomong Kiai Imaduddin, walaupun pengarang kitab kelas dunia, puluhan kitabnya dicetak, digunakan di luar negeri, mereka tidak percaya. Karena mentalnya inlander. Kalau ketemu orang mata sipit, mereka minder. Wah, ini lebih lihai dalam berbisnis. Kalau ketemu orang matanya biru, rambutnya pirang, wih, ini lebih jenius dalam ilmu pengetahuan. Kalau ketemu orang hidungnya mancung, walaupun tidak bisa ngaji, pakai surban sebesar ban Vespa, dipikir alim cucu Nabi. Ini mental inlander. Padahal bangsa kita memiliki banyak penemu hebat kelas dunia. Ada B.J. Habibie, panjenengan tahu Bayraktar Turki, drone terhebat saat ini punya Turki. Itu kan sama dengan elang hitam. Yang prototipenya yang membuat itu mahasiswa Indonesia dari Jerman yang dikontrak oleh Turki. Siapa sumbernya? Saya punya senior yang kuliah di Jerman yang menceritakan kepada saya bahwa Ba'alwi ini adalah Yahudi Ashkenazi, Yahudi Khazar. Apa perlu dibuka ini hasil tes DNA-nya Ba'alwi?
Mohon maaf, saya tidak akan mengatakan nama karena kita harus menghargai privasi, dan saya menghargai saudara saya tersebut dari Pak Alwi yang telah mau untuk tes DNA. Baik, saya akan buka bahwa yang bersangkutan sudah tes DNA di Family Tree DNA. Jelas bahwa haplogrup Y DNA mereka adalah G, jelas G. Artinya pria dari Kaukasus, dari Bani Khazar yang telah musnah, hancur, menyebar ke seluruh dunia. Tetapi jejak catatan Tuhan dalam genetik kita tidak akan pernah hilang dan terhapus begitu saja. Selama-lamanya akan tercatat. Kita keturunan siapa akan tercatat. Yang pertama, ras Arabnya kurang dari 1%. Artinya mereka sama sekali bukan orang Arab. Gitu kok ngaku cucu Nabi, Arab saja bukan kok. Ras Nusantaranya itu ada 24,6%. Nenek-neneknya memang kemungkinan keluarga besar Wali Songo. Makanya masih ada kebajikan di dalam dirinya, masih ada kerendahan hati dan ingin berintegrasi dengan semua suku di Nusantara. Aplaus untuk dia. Monggo, Allahu Akbar. Kita doakan yang bersangkutan panjang umur dan menjadi contoh bagi Pak Alwi yang lain untuk kembali ke dalam pangkuan Nusantara kita. Kemudian ras Indochina. Indochina itu Laos, Vietnam, Kamboja, artinya campa lah gitu. Itu ada 8,6%. Kemungkinan mutasi genetik keluarga Wali Songo kan dari sini. Oke. Kemudian Myanmar, loh kok aneh, kok Myanmar khusus, kok bukan bagian dari Asia Tenggara? Tenang dulu, Myanmar ini adalah dimaksud adalah Rohingya. Rohingya ini saudara-saudara pelarian dari bangsa Khazar ketika dihancurkan oleh Kievan Rus, dihancurkan oleh Mongol. Mereka tercerai-berai ke seluruh dunia, mereka menyusup ke segala bangsa, mereka menyusup ke segala agama. Salah satunya adalah berpindah migrasi ke India. Di zaman Syekh Jalaluddin Akbar, mereka membuat kisruh di India, kemudian diusir ke India Timur yang sekarang menjadi Bangladesh, yang waktu itu masih negeri entah berantah. Kemudian mereka ngisru lagi, kemudian akhirnya mereka dimusuhi, dan oleh Inggris mereka kemudian dibawa migrasi ke Myanmar. Saudara-saudara sekalian, di Myanmar itu ada 3 suku yang beragama Islam selain Rohingya. Tetapi kenapa hanya Rohingya yang dianggap sebagai ekstremis? Karena mereka ngisru, karena mereka ingin memberontak, karena mereka ingin memisahkan diri, ingin mengkapling wilayah, mengklaim sejarah di dalam Myanmar kita. Makanya kemudian mereka diperangi. Itu masih baik pemerintah Myanmar. Dengan kerjasama PBB mereka dibuatkan sebuah pemukiman di sebuah pulau dengan fasilitas yang luar biasa. Tetapi dasar ras jahat mereka tidak nyaman kalau kemudian hidupnya baik-baik saja. Mereka kemudian dengan segala macam rekayasa hijrah ke Malaysia, ke Aceh, dan tahu sendiri apa yang mereka lakukan. Jejak digital bisa dilihat. Mereka kalau dimakan sedikit dibuang, mereka ngomel kalau makannya tidak enak. Bahkan kemudian di tahun baru kemarin di Kuala Lumpur, ratusan ribu orang Rohingya membuat sampah, mereka ngisru di Malaysia. Dan sekarang menjadi persoalan serius, menjadi perbincangan. Orang Malaysia bingung bagaimana cara mengusirnya. Pak Alwi ini 18% sama dengan ras Myanmar. Ini adalah ras Bani Khazar yang hijrah ke Myanmar. Kemudian ada Middle East. Middle East ini Timur Tengah. Ini ras mayoritas, hampir 50%, 45,6%. Ini Southern Levant, Anatolia, Armenia, dan Mesopotamia. Apa yang dimaksud dengan Levant itu? Wilayah mana Levant itu? Adalah wilayah Israel sekarang itu.
Israel sekarang bukan dihuni mayoritas oleh orang-orang Yahudi keturunan Ibrahim, tetapi dihuni oleh orang-orang ras genetik Khazar dari Kaukasia. Dan ini terbukti di dalam Ba'alwi kita di Indonesia, ras mereka mayoritas sama dengan orang-orang Levan. Armenia di Kaukasia adalah bekas kewilayahan dari Khazar juga. Ras bangsa Khazar yang menjadi Yahudi Askenazi, Yahudi Separdi, Yahudi Kaifeng dan lain-lain yang menyusup di segala bangsa dan segala agama. Mereka di Hindu Ngesro membuat Bharatiya Janata yang sekarang rasis, banyak menggusur masjid di India. Mereka kemudian masuk di agama Kristen, membuat Protestan, membuat segala macam sekte yang itu menyesatkan. Mereka kemudian menyusup di dalam Islam, tidak tanggung-tanggung ngaku cucunya Nabi Muhammad SAW. Ayo, ini ilmu pengetahuan, ini data, dan ini pembuktian. Sekarang kita balik, mana Ba'alwi? Buktinya kalau ente adalah cucunya Nabi Muhammad SAW. Saya ulang, mana isbatnya dari Yaman dan Irak? Mana hasil tes DNA ente? Kalau ente berani tes DNA dong. Masa imam, katanya imamnya nyuruh tes DNA, menantunya bilang haram. Ini kan dagelan namanya. Hanya orang goblok yang bisa ditipu dengan dagelan-dagelan menyesatkan seperti ini. Mana kitab sejaman ente yang katanya ente cucu Nabi, sudah diisbat, sudah di... Tidak ada. Internal itu pun telat. Sudah internal telat. Masih mempertanyakan. Itu ada itu katanya cucunya PKI itu, budaknya Ba'alwi itu. Mana kitab sejamannya Sayyidatuna Fatimah sama Hasan dan Husain? Ya Allah, Anda itu muslim apa PKI apa ateis Anda itu? Tidak perlu kitab sejaman. Kalau yang ngomong adalah hadis, yang ngomong adalah kitab-kitab sirah nabawiyah sendiri. Kok masih tanya kitab sejaman? Ini putrinya Rasulullah, ini cucunya Rasulullah, ditanya kitab sejaman. Ini budak. Bayangkan apa gunanya mondok belajar agama kalau putrinya Nabi dan cucunya Nabi sebagai pemuda-pemuda penghulu surga dia ragukan, dia jadikan framing untuk membela nasabnya Yahudi Khazar yang jelas-jelas tidak bisa menunjukkan bukti apapun sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Ayo terbuka mata kalian, ayo sadarlah sebelum nanti anak cucu kita hidup menjadi budak dan terusir dari tanah leluhurnya sendiri seperti orang-orang Palestina yang diusir oleh orang-orang Khazar yang mengaku sebagai keturunan Ibrahim padahal bukan. Mama Hufron patut kita apresiasi yang luar biasa. Beliau rela untuk tampil menjadi tumbal bagi Pancasila, tumbal bagi Nusantara, rela untuk dibully, dihujat, dicaci maki, untuk dijadikan framing lucu-lucuan oleh orang-orang generasi yang sebenarnya mereka ngajinya aja belum tentu bisa. Mama Hufron rela untuk kemudian mengorbankan dirinya agar semua orang mata melek bahwa apa yang beliau lakukan itu hanyalah prank saja, untuk membuka mata semua pihak bahwa ada kejahatan yang lebih brutal, lebih masif, terstruktur, terencana dan merusak peradaban yang dilakukan oleh Habaib Ba'alwi Yaman. Allahu Akbar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat konsep kehidupan channel di mana saja berada yang masih setia mengikuti acara ini, demikianlah ya penuturan dari Gus Pakih Wirahadiningrat yang membahas tentang Ba'alwi di Nusantara ini, dan itulah tindakan-tindakan dan gerakannya yang mengkhawatirkannya. Ya untung mereka-mereka dan beliau itu sudah berusaha untuk berupaya mencari tahu dan melakukan penyelidikan, dan akhirnya sekarang sudah sampai kepada ya katakanlah hampir berhasil
Untuk itu kita punya tugas untuk membantu mereka, baik spirit maupun moral, ya kita perlu bantu, minimal doa, ya. Akan tetapi yang masih bisa kita berbuat, ya kita lakukan perbuatan. Yang minimal kita membantu menyebarluaskan, memberitahukan atau mengestafetkan berita ini, informasi ini, menyampaikan kepada tetangga kita, saudara kita, kerabat kita, dan rekan-rekan kita di mana saja berada, agar mereka mengerti dan mengetahui bahwa Ba'alwi itu seperti itu dan tindakannya seperti itu, dan kita harus waspadai dan bila perlu kita usir dari Nusantara ini sebab mengganggu stabilitas ulama Indonesia. Banyak ya mereka telah merendahkan ulama-ulama Nusantara yang masih manut membantu kepada para Ba'alwi, para kiai, mungkin belum mendapat teguran dari Allah atau belum mendapat getaran dari Allah atau belum mendapat hidayah. Biarkan saja, nanti pada saatnya juga pasti ada teguran dari Allah ya. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Allah tidak akan senang, tidak akan menerima kekasihnya dianiaya, kekasihnya disakiti, baik namanya maupun doa-doanya, ya, atau hadis-hadisnya. Sebab banyak hadis yang diputarbalikan artinya oleh para Ba'alwi ini. Jadi kurang ajar ya. Insya Allah mereka akan diberitahu, akan diberi peringatan oleh Allah. Insya Allah, sebab Allah akan memberi peringatan kepada makhluk ciptaannya. Ya, baiklah sahabat di mana saya berada, mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan ini akan menambah satu keilmuan dan juga menambah satu keyakinan kita. Mari kita bersama saling membantu, sing-singkan dengan baju, kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah. Dan apa yang bisa kita lakukan membantu mereka, ayo kita manfaatkan dan kita lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.